Oke, kembali lagi bersama di Kodama Channel. Ya, kali ini kita akan membahas soal beberapa dari TKA yang lagi rame dan booming banget. Karena di tahun ini baru banget ya TKA diberlakukan gitu. Dan tujuannya untuk validasi nilai rapot gitu. Jadi TKA ada di SMA dan ada di SMK juga, SMP bahkan di SD. SMA dan SMA TKA itu dilakukan pada bulan November dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di 2025 gitu. Jadi beberapa soal yang akan dibahas ini ada beberapa soal prediksi gitu ya. Oke, di TKA ini soalnya itu matematika lanjut, ada wajib, ada lanjut. Wajib itu berarti matematika wajib yang kurmer ya, sama lanjut juga. Tapi ini soalnya dipersulit gitu. Beberapa soal dipersulit dan ada yang biasa aja. Tapi terus ada beberapa ada soal di mana soal itu bilang ganda kompleks ya, PG kompleks. Kompleks itu ada benar dan salahnya itu. Benar dan salah, misalnya salah berarti nggak dicentang, sekotak gitu kan. Pernyataan ini kayak SNBT lagi, cuman bentuk SNBT, cuman ini soal TKA gitu. Ada terus menjodohkan sama benar dan salah ya. Pernyataan ini benar atau salah gitu, sama aja gitu. Oke. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini ada soal logaritma. Ya, kita langsung aja. Di sini nilai di mana 3 log 4 dikali 4 log 8 1 ditambah 3 log 9. Jadi ini bentuknya kita tulis dulu 3 log 4 dikali 4 log 81 ditambah 3 log 9 gitu. Di sini 3 log 27 ya, dan dikurangi 3 log 3. Oke, ini kita perkecil semua, jadi nanti kemungkinan di sini jadinya 3, jadi 3 pangkat 4 gitu ya. Yang 9 jadi 3 pangkat 2 gitu. Lalu yang ini kita rubah jadi 3 pangkat 3 gitu. Di sini 3 pangkat 3-nya. Nah, selesai. Lalu habis itu kita pakai sifat logaritma yang di sebelah sini. Nah, sebentar saya tandain dulu. Sebelah sini sifat logaritma yang di sini. Sifatnya seperti apa? Kalau masih ingat teman-teman. Jadi A log B dikali B log C. Ini sambil mengingat kembali ketika pelajaran kelas 10 ya. Gitu. Jadi sini ini tinggal coret aja. Coret yang ini dan itu. Jadi tinggal ujung dan ujungnya aja. Berarti di sini A log D-nya. Jadi ujung dengan ujung yang ini dan ini gitu ya. Gitu. Oke, sekarang ini kita coba operasikan dari bentuk ini. Jadi bentuknya akan seperti ini. Berarti 3 log 3 pangkat 4 gitu ya. Terus habis itu ditambah 3 log. Jadi ini pangkat C. Sebentar. Gitu ya. Oke, per 3 log 3 pangkat 3 dikurangi 3 log 3 gitu. Nah, ini karena logaritma itu penjumlahan jadi perkalian ya. Sifat yang di sini gimana sifatnya? Sifat yang pertama kalau A log B ditambah A log C misalnya, maka jadinya A log B dikali C gitu. Perkalian. Lalu yang di bawahnya pengurangan, ini sifatnya sama, A log B dikurangi A log C, maka dia jadinya A log B dibagi C gitu. Jadi sifat pembagian, kalau pengurangan, kalau penjumlahan itu perkalian. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kita buat
menjadi 3 log 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, lalu di sini 3 log 3 pangkat 3 per 3 gitu ya. Jadi nanti bentuknya seperti apa? Ini 3 log, karena perkalian pangkatnya dijumlah, jadi 3 pangkat 6. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 gitu. Kalian ya. Lalu yang ini di bawahnya pembagian, jadi 3 pangkat 2. Di sini 3, di sini pangkat 1. Jadi 3 dikurangi 1 jadinya 2 gitu. Nanti setelah ini baru kita sederhanakan bentuk logaritma berikut ini jadi 3 log 3 pangkat 6 itu angka 6 nya kita kedepanin dulu. Jadi pangkat yang ini ke depan sini, nah yang ini juga di depannya. Jadi bentuknya 6 dikali 3 log 3 gitu per 2 kali 3 log 3. Oke, coret lah ya. Atas bawah ini kita coret yang sama, jadi 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3 gitu. Dapat? Selesai. Jawabannya 3. Ya. Saya lingkarin ini deh. Nah, jawabannya 3. Oke, kita lanjutkan ke nilai X yang di bawah ini. Nilai X memenuhi berikut. Persamaannya seperti ini. Oke, saya tanda ya. 9 pangkat 2X dikurangi 10 kali 9 pangkat X ditambah 9 lebih besar dari 0. Oke, sifat-sifat ini jadi X-nya di posisi mana gitu ya. Kita buat jadi sederhana mungkin. Jadi 9X kita misalin 9 pangkat X itu sama dengan P deh. Nah, berarti kan ini 9X pangkat 2 ya. Jadi bentuk ini itu jadi seperti ini gitu. Perkalian gitu ya, dikurangi 10 dikali 9X gitu ditambah 9 besar dari 0. Maka ini bentuknya jadi P pangkat 2 dikurangin 10P ditambah 9 lebih besar dari 0 gitu. Oke, ini kita pecah dulu ya. Kita pecah berarti jadi berapa P-nya? P di sini, P di situ. 9 perkalian 9 itu 3 kali 3. Oke, saya bikin dulu. Ada 3 kali 3, ada 9 kali 1. Ya, gitu. Jadi di sini kalau 9 kali 1, 9 kali 1 hasilnya harus min 10. Bisa nggak kira-kira? 9 kali 1, 9. Hasilnya harus min 10. Begini ya. Nah, min 9, min 1 sama dengan min 10. Jadi di sini 9 dan 1 itu min 1, ini min 9. Dapat ya? Jadi kita pilihnya seperti ini. Jadi P. Jadi P di sini dan P di situ masing-masing punya berapa? Karena di sini negatif 1, ya ini min 1, maka dibikin sama dengan jadinya min 1. Sorry. Jadi 1 ya. Yang ini jadi min 9, jadinya 9. Kita buat garis apa namanya? Garis bilangannya. Jadi 1 di sini, angka 9 sini, karena angkanya 1 dan 9 kita dapatnya itu. Tujuannya untuk
mengetahui yang lebih besar dari 0 ini nih. Nah, posisi daerahnya di mana gitu ya, yang ini nih, posisi itu. Kalau kita misal di sini P dikurangi 1, P dikurangi 9 gitu ya, sama dengan apa? Oke, P-nya kita ganti dengan angka yang di antara 1 sampai 9 atau lebih besar dari 9 atau lebih besar dari 1. Kita ambil di sini itu angkanya 0, ambil di sini itu angkanya 2 deh, gak usah banyak-banyak ya. Nah, di sini angkanya 10. Gitu. Kita masukin masing-masing. Misalnya 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 9, berapa? Ya, angka yang ini. Jadi dapatnya min 1 dikali min 9. Jawabannya 19. Positif. Memenuhi? Memenuhi. Berarti sesuai. Berarti daerah sesuai. Angka 0 di daerah kurang dari 1. Maka kita ambilnya di sini. Karena yang diminta lebih besar dari 0 kan? Nah, lebih besar dari 0 gitu. Oke, udah dapat. Kita coba di angka 2. Angka 2 di tengah-tengah berarti ini 2 dikurangi 1. P-nya ganti angka 2, 2 dikurangi 9. Jadinya berapa? 1 dikali min, yaitu min 7. Jadi jawabannya min 7. Tidak memenuhi. Oke. Tidak memenuhi. Memenuhi siapa? Lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi ini tidak termasuk negatif-negatif. Apakah mungkin lebih besar dari 10 memenuhi? Coba kita lihat. Ya cuma logikanya gitu, kalau di sini ada berarti di sini iya gitu kan. Selang-seling. Berarti ini jadinya 10 dikurangi 1, 10 dikurangi 9 sama dengan 9 dikali 1, jadinya 9. Memenuhi. Ya, betul. Tapi di sini pasnya daerahnya yang dimaksud adalah di sini. Gitu. Oke, kita tulis berarti daerah yang memenuhi itu adalah di mana si P-nya kurang dari 1. Di sini P-nya lebih besar dari 10. Oke, kita ralat ya. Jadi P-nya di sini P-nya kita ambil P lebih besar dari 9. Jadi posisinya P lebih besar dari 9 dan P kurang dari 1. Maka kita tulis di halaman berikut ya. Jadi P-nya kurang dari 1 dan P lebih besar dari 9. Gitu ya. Maka ini kita kembalikan P sama dengan 9 pangkat X gitu ya. Kembalikan tadi kan P-nya dimisalkan 9 pangkat X gitu. Jadi nanti bentuknya 9 pangkat X gitu ya. Dan pangkat X kurang dari 1. Lalu di sini 9 pangkat X lebih besar dari 9. Maka di sini 9X kurang dari 9 pangkat 0 gitu. Kan 1 itu dari 9 pangkat 0 kita samain lah ya. Lalu ini sama aja, ini dong kita buat 9 pangkat 1. Jadi kita ambillah X kurang dari 0, X lebih besar dari 1. Inilah jawabannya. This is the answer-nya. Seperti ini. Oke, jadi jawabannya itu adalah mana tadi? X-nya kurang dari 0, X lebih besar dari 1. X kurang dari 0, X lebih besar daripada 1. Ini yang B ya. Nah, oke, jawabannya B. Oke, kita next ke video. Kita next ke soal berikutnya. Mohon maaf. Oke, selanjutnya ini adalah dari soal transformasi geometri ya. Kalau dilihat soal seperti ini,
gitu. Jadi ada sebuah persegi dengan titik-titik sudut berikut. Yang pertama ada 0,0, 2,0, terus 2,2, lalu 0,2. Seperti ini. Digunakan dua transformasi linear secara berurutan. Transformasi pertama yaitu adalah skalanya dengan faktor 2 pada sumbu X dan faktor 0,5 pada sumbu Y. Berarti T1-nya, itu kita harus diketahui dulu ya. Berarti T1 itu dalam bentuk matriksnya adalah seperti ini. Jadi skala dengan faktor 2 pada sumbu X, berarti di sumbu X begini. Lalu faktor 0,5 pada sumbu Y, berarti sumbu Y-nya begini bentuknya. Oke, terus transformasi kedua. Transformasi kedua itu ditandai dengan TA, ya, adalah geser sir dengan faktor 1 sejajar sumbu X. Oke, berarti bentuknya seperti ini. 1, 1, 1, ini 0. Bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ditransformasikan dua kali, artinya ini adalah transformasi komposisi atau komposisi transformasi ya. Jadi T1 ditransformasikan dengan TA-nya. Gitu ya. Gitu. Oh, seperti ini kebalik tulisannya. Yang ditransformasi duluan adalah si satunya, baru ke keduanya ya. Karena dalam bentuk sifat transformasi komposisi transformasi, maka yang di sebelah kanan itu adalah yang duluan. Duluan atau pertama. Berarti ini kedua gitu ya. Berarti ini yang kedua, transformasi keduanya. Gitu. Jadi bentuknya TA komposisi T1. Jadi kalau komposisi dari matriks berarti dia dikalikan. Mereka semua dikalikan. Jadi bentuknya TA-nya itu sebentar begini. Jadi TA transformasi komposisi dari T1, maka bentuknya adalah perkalian dari mereka gitu ya. 1 ya ini. Oke. Jadi nanti bentuknya TA-nya itu 1, 0, 1, 1. Yang ini adalah 2, 0, 0, 0,5 gitu. Oke, kita kalikan ya bentuknya. Jadi 2 kali 1, 2 ditambah 0 kali 1, 0. Oke, terus lanjut ke berikutnya. Kita ambil baris dan kolom ini. Baris dan kolomnya. Saya tandakan dulu seperti ini. Nah, gitu. 2 kali 0, 0 kali 1, 0. 0 ditambah 0. Berarti ini 0 dong. Oke, lanjut yang sebelah kanan. Berarti 0 kali 1 ke sini. Gitu ya. Yang 0,5 kali 1. Gitu. Jadinya 0 ditambah 0,5 gitu ya. Terus selanjutnya berarti 0 kali 0. Oke, 0 kali ini, terus jadinya 0 ditambah 0,5 kali ke 1. 0,5 ini kali ke 1 sini, jadi bentuknya 0,5. Jadi 0 ditambah 0,5 gitu ya. Kita jumlahkanlah bentuk bentuk matriksnya. Matriks transformasinya adalah seperti 2, 0,5, 0, ini 0,5 gitu. Oke, udah dapat ya. Jadi nanti mereka si persegi ini ditransformasikan dengan matriks 2
0,5, 0, 0,5 gitu. Oke, sekarang kita cari luasnya dulu. Dari kalau luas persegi itu panjang kali lebar, atau kita nyebutnya bisa juga panjang kali tinggi, boleh gitu ya. Lebar itu bisa jadi tinggi, atau nyebutnya sisi kali sisi gitu. Sisi vertikal dan sisi horizontal gitu ya. Sisi horizontal kita lihat dari bentuk ininya nih, titik-titiknya. Saya terus ulang dari sini. Saya ambil dari sini 2. Nah, ini adalah sisi horizontal. Sisi horizontal yang terlihat adalah 0 ke 2. Jadi ini sejauh 2. Horizontal panjang 2. Berarti P sama dengan 2. Udah dapat? P sama dengan 2. Berarti kita lanjut ke titik berikut yang lain. Berarti titik yang lain adalah misalnya 2,2. 0,2 gitu. Masih sama ya? Masih sama. Ini 2 ke 0, ini 2 ke 2 nggak berubah. Berarti tetap nggak berubah. Ini 2 ke 0, perubahannya 2, masih tetap panjang, berarti bukan. Kita ambil di 2,0 dan 2,2. Nah, gitu. Jadi kalau menentukan ukurannya nggak perlu digambar, kita ngeliatnya dari sini aja. 2,0 terus ke 2,2 gitu. Yang berubah siapa? Yang berubah itu adalah ini, 0 ke 2 gitu. Ini duanya udah sama. Nah, berarti 0 ke 2 berapa? Jaraknya 2. Berarti ini adalah secara vertikal sejauh 2. Berarti lebar yang lain atas sisi yang lain adalah 2. Berarti panjang kali lebar aja cukup ya. Luas. Luas awal sebelum ditransformasikan adalah mereka itu adalah P dikali L gitu, maka 2 kali 2 sama dengan 4 satuan. Ini adalah luas awal sebelum transformasikan. Maka kita transformasikan dulu dengan matriksnya. Gimana bentuknya? Rumus luas sudah ditransformasikan itu adalah luas bayangan gitu ya, kita namanya, dari matriksnya tadi kan matriks T A dikali T1 gitu ya, ini dikali dengan luas awal. Nah, bentuknya seperti itu. Tadi sudah dikalikan, itu hasilnya 0,5 itu, lalu 0,5 begitu ya. Seperti ini dikalikan dengan luas awal. Luas awalnya adalah 4 satuan gitu. Determinan dari mereka adalah 2 kali 0,5. Nah, ini diagonal utama dikurangi diagonal lainnya gitu. Jadi di sini 2 kali 0,5 itu dikali ini 1 ya. 1 dikurangin sisi yang ini sekarang. Nah, ini dikaliin gitu kan. Gitu. Jadi dikaliin jadinya 0. Jadi jawabannya 1 gitu. Ini apa namanya, yang determinan dari matriks yang transformasinya ya, 1. Kemudian dikalikan dengan 4 satuan. Jadi jawabannya adalah 4 satuan luas gitu. Oke, jadi jawabannya 4 satuan luas ya, ternyata sama ya, luas awal dengan luas bayangannya gitu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu tentang limit ya. Ini limit dari, ada limit trigonometrinya. Jadi yang pertama kemungkinan ini akan ada menggunakan identitas trigonometri gitu ya. Jadi identitas trigonometri itu ada di mana yang kepake kemungkinan di sini ada cos 2x-nya. Nah, cos 2x ini kita ubah jadi cos 2x diubah jadi 1 min 2.
sin X. Jangan lupa pangkat 2. Ini selalu seperti ini gitu. Jadi bentuknya cos 2x sama dengan 1 min 2 sin x. Nanti kita rubah ke bentuk ini. Jadi kalau misalnya itu ada min cos 2x. Jadi kalau kita bentuknya samakan dengan bentuk seperti ini, nanti jadinya nanti 1 min ya, min 1 ditambah cos 2x sama dengan min 2 sin pangkat 2x. Oke, sama masing-masing kedua ruas dikali min 1. Semuanya dikali min 1. Berarti min 1 kali min 1 jadi 1. Min 1 kali cos jadinya min cos 2x. Lalu min 1 kali min 2 sin pangkat 2x jadinya 2 sin pangkat 2x. Oke, udah sama bentuknya. Oke, udah sama ya, ini dengan itu. Gitu, jadi nanti kita langsung ke limitnya aja. Limit x mendekati 0, dimana dia 1 min cos 2x per x tan, x kali tan gitu ya, tan x. Maka jadi bentuknya limit x mendekati 0 ini berubah ya, jadi 2 sin kuadrat x gitu. Oke, kemudian bawahnya jadi x dikali sama tan x gitu ya. Oke, lalu kita lanjutkan ke bentuk ini. Jadi kalau dalam limit trigonometri ya, x yang mendekati 0, maka ada yang bisa dicoret gitu, atau saya pisah-pisah dulu. Jadi 2 dikali sin x nya ada 2 kali sin x dikali sin x, karena pangkat 2 ya, ini pangkat 2 jadi sin x kali sin x gitu. Oke, per x kali tan, x kali tan 2x ya harusnya, ini nggak ditulis lagi lupa, saya hapus dulu. Berarti ini 2x terus ini 2x gitu ya. Oke, ini bisa kita coret jadi sin tan dicoret, jadi coret ini dengan ini, sin sama tan juga bisa ini dengan ini. Nah, jadi jawabannya berapa? Ini ada bisa kita coret lah. Limit x mendekati 0 itu 2 per 2 sisa di sini. Nah, gitu ya. 2 sisa ini masih ada di bawahnya 2. Jadi sama dengan berapa? 1. Gitu. Limit x mendekati 0 2 per 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1. Yes. Betul. Gitu. Oke, sekian dari saya kali ini pembahasan beberapa soal yang TK. Mungkin akan ada beberapa soal-soal lainnya gitu kalau yang akan saya bahas, terutama soal-soal yang sulit atau HOTS gitu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya untuk video ini dan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.